Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Selamat datang di Instagramnya Aini Lampung. Sambil menunggu narasumber kita kali ini kita akan membahas tentang diet bagi ibu yang menyusui. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu konselor dan pengurus Aini Lampung, yaitu Mbak Yulia Novika, yang kebetulan beliau juga adalah dosen gizi di Poltekkes Bandar Lampung. Halo. Nah. Oke, suara Yula jelas di sana? Sudah jelas. Oke, Pagi alhamdulillah Mbak kita bisa Yulia. mulai. Pagi Mbak Ritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat sekali. Ceria nih kayaknya nih, ceria nih. Minggu-minggu ya. Oke, minggu-minggu Oh, beres-beres rumah, minggu-minggu akhirnya kita kita live. ya minggu ini minggu menginspirasi sih. Yes, insya Allah. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, alhamdulillah Mbak Yulia sudah bersama kita ya. Nah, kita ini topiknya nih live Instagram Aini Lamu kali ini mau membahas tentang diet bagi ibu menyusui. Nah, sebenarnya apa saja sih apa sih yang dimaksud dengan diet ibu menyusui? Apakah ibu menyusui harus makan yang banyak atau makannya Hmm, harus sedikit atau bagaimana? Nah, ini nanti kita akan mendapatkan pemaparan nih dari Mbak Yulia. Tapi kita sambil ngobrol aja ya, Mbak ya. ya, Santai aja. sering-sering santai, ngopsik, ngobrol-ngobrol asik. Asik sih. Halo Mbak Helen, ada Mbak Nida, ada Mbak 23 Kartini. Wah, Selamat ini kayaknya ada datang. mahasiswa juga deh ini. Oh gitu. Apa ya? Sepertinya. Lebih tahu lebih awal lebih baik sebenarnya ya. Siapa tahu bisa Oke. dipraktekkan nanti saat menjadi ibu menyusui. Oke nih langsung aja nih Mbak Yulia, mungkin bisa kasih sedikit penjelasan dulu tentang apa sih diet bagi ibu menyusui. Nah nanti teman-teman yang menyimak nih bisa langsung chat aja kalau ada yang mau ditanyakan di kolom chat ya. Silakan Mbak Yulia. Oke, makasih banyak Mbak Ritma sudah bersedia ya sama-sama kita di hari ini ya di IG Live Aimi Lampung. Nah, assalamualaikum semuanya, ibu-ibu, ada mbak-mbak gitu ya, yang di live IG kita yang ikut bergabung hari ini. Nah, alhamdulillah di situasi pandemi ini kita masih bisa sharing ya, Maritma ya, bisa sharing. Yes. Nah, iya, karena kalau lama-lama mager tanpa bergerak kita lama-lama tahu obesitas nantinya ya. Jadi kita bergerak, kita bisa bergerak olahraga atau beraktivitas dalam hal ini edukasi seperti ini. Nah, kalau kita bicara diet ibu menyusui, kadang-kadang orang suka bilang gini, saya banyak nih, ya wajar lah orang saya lagi nyusuin gitu ya. Jadi kadang-kadang kamuflase untuk mengamankan kita makan banyak itu adalah karena menyusui gitu. Sebenarnya tepat nggak sih sebenarnya? Nah, itu dia. Kalau kita bicara gizi ibu menyusui, kita mulai dengan satu pertanyaan sebenarnya. Kenapa sih diet untuk ibu menyusui itu penting? Itu dia. Nah, kenapa penting? Karena sebenarnya ibu menyusui itu dia harus memenuhi yang pertama kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dalam hal apakah itu kebutuhan harian dia untuk aktivitas dia sehari-hari atau dalam hal pemulihan dia pasca dia melahirkan. Nah, itu dia. Yang kedua, yaitu untuk produksi ASI-nya. Produksi ASI-nya ini bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Nah, jadi itulah kenapa ibu menyusui ini kebutuhan gizinya lebih banyak dibandingkan kita yang memang tidak menyusui gitu. Karena bayi juga ikut bergabung dengan dia untuk pemenuhan kebutuhan gizinya. Serta untuk pemulihan dia sendiri pasca dia melahirkan gitu ya. Nah, itu awalnya sih. Sehingga memang ibu menyusui ini harus mengkonsumsi lebih banyak zat gizi, bervariasi jenisnya dan porsinya juga harus lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Itu awalnya Maritma. Nah, Lebih kalau banyak ya. Oke lebih lanjut Mbak. banyak dia. Ya, kalau ditanya prinsipnya apa sih prinsipnya gitu ya? Prinsipnya sama sebenarnya dengan diet kita sehari-hari, yaitu prinsipnya adalah diet gizi seimbang. Jadi prinsipnya tetap saja dengan satu prinsip, yaitu prinsip gizi seimbang, di mana nantinya kebutuhan gizi ibu ini baik zat gizi makronya, zat gizi mikronya itu terpenuhi sesuai dengan kebutuhan ibu gitu.
Nah, nanti kalau kita sudah diet gizi seimbang, pastinya konsumsi pangan kita tuh harus beragam. Di satu piring makan kita itu harus ada apa saja. Yang pertama kalau aneka ragam, berarti harus ada makanan pokoknya, harus ada lauknya, harus ada sayur dan buahnya. Tetap. Kalau 4 kelompok pangan tadi terpenuhi, artinya kebutuhan karbohidrat kita, protein kita, vitamin kita, lemak kita, mineral kita pasti tercukupi. Itu dia. Nah, kalau kita ulas satu-satu nih Maritma ya, makanan pokok misalnya awalnya nih makanan pokok ini kan favorit nih ya, makanan pokok ini favorit pastinya, kayak nasi, wajib. Kayak roti, wajib nih kan. Nah, kalau nggak makanan pokok nggak makan gitu ya, nasi gitu ya. Habis itu ya boleh kalau mau mie, boleh pasta juga silahkan ya gitu, mau singkong juga silahkan baso, gitu ya. Nah, mie bakso. Mie-nya gitu ya, baksonya itu tambah nanti. Oke, itu makanan pokoknya itu dia. Nah, makanan pokok ini dia sumber energi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu menyusui ini dia begadang semalaman misalnya, ya kan? Pasti dia butuh energi yang lebih kan ya, sehingga dia makanan pokoknya memang harus tetap dikonsumsi. Jangan sampai nanti ibu menyusui ini karena takut gemuk dia malah nggak makan nasi sama sekali, nggak makan roti sama sekali, nggak makan kentang sama sekali gitu ya. Karena emang sumber energi utama ini dari makanan pokok kita perolehnya gitu. Yang kedua adalah lauknya. Lauk ini mau nabati ataupun hewani ataupun nabati itu sumber protein pastinya. Nah, pertama sumber protein, ibu ini dia pasca ngelahirin ya Marit ya, pasti dia jaringannya banyak yang rusak tuh pasca ngelahirin gitu ya, misalnya ada sobek di mana gitu kan. Nah, untuk memperbaikinya lagi dia untuk memperbaikinya lagi dia butuh protein yang cukup pastinya, karena untuk memperbaiki jaringan itu adalah tugasnya si protein tadi. Yang kedua, karena dia sedang memproduksi ASI, pastinya dia ada dua hormon yang bekerja, hormon prolaktin untuk memproduksi ASI dan hormon oksitosin. Nah, dua hormon ini itu disintesa dengan bantuannya si protein. Jadi protein ini mensintesa hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Jadi hormon di tubuh kita ini itu secara keseluruhan itu adalah dari protein sumbernya. Nah, itu dia. Nah, lalu kita bicara apa lagi? Oh iya, secara nggak langsung kalau kita memenuhi asupan protein kita, pasti kita juga memenuhi asupan zat besi kita. Terutama protein hewani. Karena sumber zat besi itu adanya di makanan hewani kita. Kayak ayam, kayak daging, kayak ikan gitu kan ya. Telur itu adalah pangan-pangan sumber protein, tapi juga pastinya kaya akan zat besi gitu. Jadi pangan hewani itu harus ada di setiap kali ibu makan. Yang sampai nggak ada, itu berbahaya. Karena nanti kalau proteinnya kurang, ditambah lagi zat besinya juga kurang. Nah, kalau ibu menyusui anemia, apa kabarnya? Masa ibunya lelah gitu ya? Kalau ibunya lelah, kita kan tahu tuh, pasti berdampak pada emosi ibu. Emosi ibu berdampak, so nanti ASI-nya keluarnya juga nggak lancar. Nah, panjang kaitannya Maritma, gitu ya. Pastikan pertama kenyang ibunya ya. Kenyang. Kenyang dengan makanan yang bergizi gitu. Ya, oke. Benar. Ada karbohidrat, ada protein, apalagi nih Mbak? Kalau lemak sebenarnya kita nggak harus menambahkan lemak khusus sesendok minum minyak itu juga enggak gitu ya. Karena kalau dengan kita Oke, mohon maaf ya, sebentar Mbak Yulianya seperti ada gangguan sinyal. Ya, oke, sip. Mulai lagi Mbak. Oke, jadi nah, lanjut setelah itu lemak tadi bisa melalui sebenarnya dari makanan yang digoreng gitu ya, dari makanan yang kita olah kayak opor dengan santan gitu ya. Nah, atau misalnya makanan sendiri kayak misalnya lauk hewani, kalau dia memiliki kalau hewani itu pasti dia memiliki lemak. Jadi ayam ada kulitnya gitu ya. Daging juga ada lemaknya. Jadi artinya makanan-makanan hewani itu memiliki lemak.
di dalam kandungannya juga pastinya gitu. Jadi artinya nggak harus mengonsumsi lemak itu terpisah dengan sendirinya, itu nggak harus gitu ya. Jadi di makan makanan hewani itu ada yang lemak tinggi, ada yang lemak sedang, ada yang lemak rendah gitu kan. Kalau misalnya kita makan ayam tanpa kulit, berarti ada kandungan lemaknya ada, tapi mungkin nggak setinggi dengan kita makan ayam dengan kulitnya gitu. Itu dia. Jadi tanpa harus penambahan minyak khusus itu nggak perlu sebenarnya gitu. Lalu kalau kita misalnya makan buah juga ada yang ada kandungan lemaknya gitu ya. Lauk juga ada. Jadi artinya lemak itu bisa ada di beberapa makanan lain gitu. Selain minyak atau santan yang utama memang mengandung lemak itu maksudnya. Lanjut kalau kita ke kalsium misalnya. Nah, ibu juga harus memenuhi kebutuhan kalsiumnya, Maritma. Karena kalau misalnya tidak, kita tahu ya, untuk memproduksi ASI perlu kalsium yang cukup karena ASI sendiri mengandung kalsium yang tinggi, gitu. Kalau ibu nggak cukup konsumsi kalsium gimana? Nggak apa-apa, ASI-nya tetap dengan kualitas yang baik, kalsium ASI-nya. Tapi ibunya yang kasihan, karena kalsiumnya akan diambil dari tulang ibu, gigi ibu, semua persediaan ibu akan diambil untuk itu. Bayi sih nggak masalah, tapi ibunya yang kedepannya nanti akan osteoporosis misalnya, gitu ya. Nanti ibunya yang kasihan, karena cadangan ibu akan diambil buat produksi ASI tadi, gitu maksudnya. Jadi memang sehari-hari asupan harian ibu harus cukup sebenarnya. Sumbernya itu kayak teri misalnya, kacang-kacangan misalnya, ya kan, sayuran hijau itu mengandung kalsium yang tinggi. Namun itu harus dibarengi dengan ibu harus berjemur diusahakan, karena vitamin D ibu membantu penyerapan kalsium. Jadi kalau ibu mengkonsumsi kalsium yang tinggi, kalsium yang cukup, tapi kalau vitamin D ibu itu tidak cukup, maka yang diserap adalah sedikit kalsiumnya. Karena penyerapan kalsium tergantung dengan tersediaan vitamin D yang membantu, itu maksudnya. Jadi berjemur bagus sekali untuk ibu menyusui. Kita juga sebenarnya, kita juga sama. Jadi walaupun kondisi pandemi ini tetap bisa diusahakan tetap berjemur ya untuk bisa membantu penyerapan kalsium ya, Mbak ya. Nah, iya benar sekali, Maritma. Ada karbohidrat, ada protein, ada asupan lemak, terus kemudian ada kalsium, sayuran ya, sayuran juga penting banget. Gimana tuh? Karena kadang kan ada yang bilang tuh ibu menyusui harusnya makannya hijau-hijau aja, sayur bening, sayur terus. Sayur katuk aja terus, jadi nggak boleh makan yang lain-lain. Nah itu berarti nggak benar ya, harus semuanya ada ya Mbak ya? Harus semuanya ada, benar sekali. Tadi daun katuk itu bagus karena memang dia masuk dari sayuran hijau ya, ada kalsiumnya ada, vitamin C-nya ada, vitamin A-nya ada, seratnya juga tinggi gitu ya. Namun untuk protein dia nggak punya protein. Jadi kita mau harus makan lauk ya kan? Nah itu dia. Jadi artinya masing-masing makanan tadi memiliki zat gizi yang sendiri-sendiri yang membantu tubuh untuk selalu bermetabolisme gitu, bekerja bermanfaat bagi tubuh gitu. Gak ada pangan yang satu pun yang sempurna, semuanya ada selain air susu ibu pastinya. Itu dia. Oh iya. Tapi hanya untuk bayi ya, susu ibu kan untuk dia dewasa. Tadi tuh ini ada pertanyaan ini Mbak, sebentar. Apa itu? Jadi sebenarnya makna dari Mbak Helen Bele. Makna diet itu sebenarnya apa ya? Pola makan atau ngurangin makan? Oh iya, jadi diet ini di sini maksudnya tuh diet biar langsing atau gimana nih Pak? Ya benar juga ya. Karena seringkali kan kalau ngomongin diet itu berarti lagi mau menurunkan berat badan. Ini sebenarnya seperti apa? Mbak Yulia? Diet itu sebenarnya definisinya bagus pertanyaannya. Karena kadang-kadang orang identik kalau kita ngomongin diet itu ngomongin pasti mau kurus nih gitu ya. Nah sebenarnya diet itu adalah pengaturan pola makan. Bisa dua, bisa mau nurunin, bisa mau naikin gitu ya, atau malah diet untuk penyakit tertentu. Kalau di sini artinya kita pengaturan makan untuk ibu menyusui gitu kan. Karena kita tahu sebenarnya Mbak Rit, tadi kita ngomong aneka ragam. Sekarang yang kedua kita ngomong jumlahnya. Nah, tadi kita bilang kalau jumlahnya ibu menyusui ini lebih banyak dibandingkan kita yang tidak menyusui gitu ya. Itu lebih banyak sekitar 330 sampai 400 kalori. Nah, itu lebih banyak kebutuhannya. Penambahan kalorinya aja. Jadi kalau misalnya kita butuh 2000 kalori, berarti tambahin 400, berarti 2400 untuk ibu menyusui gitu kan ya. Maksudnya gitu. Tergantung ibunya, kebutuhannya berapa, hariannya berapa. Nah, untuk menambahkan simpelnya, gampangnya ibu nggak perlu sih ngitung kalorinya berapa gitu ya. Nah itu simpelnya, saya kan bingung tuh. Simpelnya pakai apa? karena kalkulator kita itu gram kilogram kan ya, nggak ada kalori kalkulator kita kan ya. Betul. Oke, simpelnya sih adalah dengan cara penambahan 1 kali makan utama. Itu yang pertama.
Oke. Sekali Berarti penambahan makan kalau utama. tiga kali minum Mm-mm. gizi seimbang, ada satu lagi tambahan makan. Tambahan Oh, makannya. gampangnya gitu. Oke, Ya, 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 gampangnya ya, ya, ya. gitu. Atau cara yang Jadi kedua nggak mesti double misalnya, ya, Mbak? hmm, Nggak mesti boleh. Jadi double atau ya? misalnya boleh kalau misalnya kuat ngabisinnya. Jadi itu tadi kan cara yang pertama tuh. Cara yang pertama Iya, ya. adalah dengan cara menambahkan frekuensi makannya. Yang awalnya 3 utama 2 selingan, jadikan 4 utama mungkin 2 selingan gitu ya. Tapi kalau Hmm. misalnya kuat makannya, boleh dengan cara yang kedua, tetap 3 utama 2 selingan, tapi porsinya tambahin gitu. Oh ya, yang Itu mungkin juga boleh. nasinya 2 centong jadi 3 centong gitu ya, Nah, misalkan. silakan gitu kan. Oh. Yang penting nggak ngap Oh, abis tapi makan kalau gitu kan. misalkan jadi, tapi berarti bukan berarti double ini ya, bukan berarti 2 kali lipat ya porsinya itu ya, yang biasanya Bukan dua misalkan kali lipat 3 piring jadi seluruhan. 6 piring ya. Oh Bukan, ya, bukan. Itu bahaya karena kalau kan itu. biasanya, nah itu soalnya kan biasanya makan karena orangnya dua, berarti kan makanya double gitu ya. Berarti Mm-mm. enggak ya, itu salah ya. Enggak, Nanti malah salah. nanti repot ya, kalau menyusui nggak bisa terus lagi. Nanti Oke, repot, oke, oke. abisnya repot nanti kan. Bingung. Katanya ibu menyusui itu kalau nyusuin nanti langsing gitu kan ya. Nanti abis itu setelah langsing balik lagi badannya gitu kan. Iya kalau benar dietnya Hmm. kan. Tapi kalau tadi yang 2 kali lipat semuanya di 2 kali 2-in beda. Karena walaupun dia berdua yang makan, kan yang satu masih cilik yang satu. Iya, masih kecil ya, Masih nggak segede cilik. kita. Oke, oke. Berarti Makanya, jadi tetap gendong gizi seimbang dan porsinya tadi ya ada kalau kalau dua cara ya, satu porsi tambahan atau tetap dengan frekuensi yang sama tapi jumlahnya ditambah. Tapi bukan berarti dikali dua. Oke, bukan dikali 2 gitu ya. Atau yang bukan ketiga, dikali dua. Maritma. Bisa juga. Apa? Oh ya gimana? Mungkin karena memang menambahkan di porsi makan utama kayaknya sudah banyak, cukup porsinya pasti sudah cukup gitu ya. Bisa juga Mhm. dengan selingannya jadikan selingan yang padat gizi selingannya. Bisa yang ketiga Misalkan apa nih? caranya. Misalkan apa nih, Mbak? Misalnya kalau kita nih yang memang jaga berat badan ya, mungkin selingan kita mungkin buah gitu ya, gitu kan. Atau Ya. misalnya makan krim sup sayur misalnya gitu. Nah, sekarang kita ganti karena kita lagi menyusui nih yang nggak padat misalnya. Misalnya kita makan roti bakar misalnya kan, roti bakar Mhm. sama buah boleh, tapi dengan ada temannya yang tinggi karbo, misalnya roti bakar. Atau misalnya Hmm. apa namanya sekarang yang ngetren itu jasuke, misalnya jagung susu keju misalnya itu boleh gitu ya. Artinya yang lebih Mhm. berat selingannya. Atau misalnya konsumsi batagor misalnya, selingan batagor kan kaya juga tuh. Batagor pasti Mhm. dari hewani ya, dari ikan gitu kan ya. Nah, Somai. yang soma yang kuahnya kacang itu kan kacang-kacangan itu bagus, proteinnya juga bagus. Itu Ya, artinya ya. selingannya yang lebih tinggi, yang lebih berat lagi selingannya, bukan hanya ringan kayak kita yang jaga pola makan yang kayak sayur ataupun buah gitu. Tapi kalau untuk ibu menyusui dia bisa selingan berat gitu. Jadi bisa 3 cara Oke, sebenarnya. tiga metode ya. Ditambah Mm-mm. frekuensi satu kali, ditambahkan porsinya per makan, atau dengan selingan makanan yang lebih padat Ya, kalori ya. benar Oh, sekali. oke. Oh, oh. Nah, kita udah tadi definisinya udah nih, udah gitu apa aja yang diperlukan udah nih. Kemudian cara jumlahnya. Nah, sekarang sebenarnya ada nggak sih pantangan gitu loh, Mbak, untuk ibu menyusui? Karena kan banyak kan yang mitos-mitos tuh nggak boleh makan pedes, nggak Mm-mm. boleh. Dulu saya nggak boleh makan ikan, Mbak. Nggak boleh makan ikan, ada yang ngomong kayak gitu. Terus ya ada nggak sih makanan-makanan tertentu mungkin yang baiknya dikurangin atau dihindari saat menyusui gitu, gitu Mbak? Oke, bagus banget Maritma. Karena emang di masyarakat Hmm. kita banyak banget ya Maritma ya. Apa Hmm. namanya mitos itu berkembang ya. Jadi Hmm. kalau sebenarnya kalau mitos itu berkembang untuk kita yang jaga pola makan sih bagus. Jadi kita kan tertata makannya. Tapi kalau untuk yang Hmm. lagi masa pertumbuhan atau dalam kondisi khusus kayak ibu hamil, ibu menyusui itu harusnya dihindari mitos-mitos, apalagi yang terkait dengan apa namanya menghalangi kita mengkonsumsi sesuatu makanan yang bergizi gitu. Contohnya tadi kayak Hmm. nggak boleh makan ikan misalnya. Kita tahu tadi ya, ibu menyusui itu perlu untuk memproduksi ASI, perlu untuk apa namanya memperbaiki jaringan dia pasca dia melahirkan. Pasti itu harus butuh protein yang tinggi asupannya, gitu kan? Nggak boleh Hmm. proteinnya kurang untuk itu. Berarti tidak ada pantangan untuk lauk, gitu ya. Kecuali ibunya alergi. Hmm. Kalau ibunya alergi boleh, tapi tinggal cari Hmm. lauk yang lain penggantinya. Nah, itu dia. Jadi
Kalau dari segi makanan, Mbak Ritma, kalau emang ibu itu nggak ada alergi, berarti dia nggak ada pantangan. Boleh makan apa aja yang ibu suka sebenarnya. Tapi memang yang dibatasin Oh. itu seperti bumbu-bumbu yang tajam, Mbak Ritma. Pedas misalnya. Hmm. Itu kenapa, Mbak? Sebenarnya sih bukan karena bayinya mencret nantinya, karena banyak kepedesan bayinya huha-huha gitu ya. Enggak sebenarnya. Pas lagi nonton terus. Ya, terus. Lagi dia nyusu dia uha-uha gitu kan, nggak mungkin kan. Sebenarnya dia dibatasin yang pedas tadi, yang berbumbu tajam tadi, untuk menjaga pencernaan ibu sebenarnya. Jadi biar Lebih ibunya ke nggak menjaga mules. kesehatan. Ya. Karena Ya, kan kalau karena kan kalau ibunya, namanya berlebihan tetap nggak bagus ya. Intinya iya sih kalau benar, gitu. Cuma benar. kalau Nanti kalau ibunya kali-kali untuk mules, repot. lanjut, ya repot tuh dia. Jadi kalau sekali-sekali misalkan pengen makan bakso agak pedas nggak masalah ya sebenarnya ya. Jadi ya untuk bikin ibu jadi apa kan mood booster juga ya. Ada ibu-ibu yang memang Booster. yang biar ya happy gitu kan dari ketika makan. Nah, cuman memang tetap aja jangan berlebihan ya. Selain pedas apa lagi, Mbak? Yang berbumbu tajam sebenarnya sih Marit mah, karena Oh misalnya gitu. kadang-kadang kan semacam orang itu kan punya ambang batas yang berbeda gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak level pedasnya, pokoknya yang merangsang pencernaan, yang bergas misalnya makanan tadi gitu ya, mengandung gitu, misalnya atau kayak soda, apalagi soda gitu kan. Soda itu mencuri kalsiumnya si ibu gitu ya. Tadi saja ibu butuh kalsium tinggi untuk produksi ASI-nya. Kalau dia udah asupannya kurang, minum soda pula, selesai. Nanti ibunya gampang osteoporosis nantinya, gitu ya Oh, kan? yang minuman ringan itu ya. Oh, Ya, kalau kayak minuman-minuman yang ada kafeinnya nih, Mbak, kayak misalkan teh, kopi itu gimana, Mbak? itu boleh tapi dibatasi. Jadi Oke. dibatasi. Kalau di pedoman gizi seimbang sih dikatakan itu masih bisa sekitar 3 cangkir tuh batas maksimalnya, 3 cangkir batas maksimalnya nih. Kalau ibunya memang kopi edik Hmm. sekali gitu ya, 3 cangkir batas maksimalnya. Tapi sambil diamati pengaruhnya ke bayi gitu ya. Karena kan kafein itu masuk ke ASI, tapi bayi belum bisa mencerna kafein tadi gitu. Jadi bisa berdampak pada pencernaan bayi nantinya. Itu Oh, jadi dia. kafein ini bisa masuk ke ASI ya? Ini salah satu zat Bisa. yang bisa masuk ke ASI. Tapi kalau pedas tadi enggak ya? Bertanding enggak. Jadi alkohol Oke, kafein oke, oke, bisa. oke. Nah, jadi nantinya masih boleh kok ibu-ibu kalau misalnya suka kopi nggak apa-apa, tapi nggak boleh melebihi 3 cangkir seperti itu gitu ya. Tadi. Oh, iya, Lalu iya. ada penelitian juga sebenarnya, ada penelitian di Amerika itu di sana dijelaskan bahwa ternyata ibu yang yang mengkonsumsi kafein itu berlebihan itu ternyata berdampak pada kualitas ASI-nya. Itu sudah ada. Oh, karena setahu Mm-mm. saya juga kafein mengurangi penyerapan zat besi ya, setahu saya. Ya, menghambat. Oh, menghambat ya penyerapan zat besi ya. Oh, oke. Bisa Ini untuk ada itu Bu juga. Helen, Bu Sri minum es, asli jadi milkshake. Ya, oke, oke. Terima kasih Ibu, Mm-mm. pengalaman ya. Boleh kok Bu Helen. Jadi artinya Bu Su ini sebenarnya ya, apa yang dia suka gitu kan ya, selagi itu bentuknya tidak merangsang tajam pencernaannya, itu yang penting dia senang deh, dia happy deh, itu boleh-boleh aja. Karena feeling so good dia tuh membantu aslinya keluar gitu kan ya prinsipnya ya. Oh, iya, ya, Nah, benar. itu Yang, dia. yang, jadi sebenarnya kayak ada tuh yang namanya katanya ASI booster ya. ASI Hmm. booster itu naik bagaimana? Oh ya, ini sekalian nih Mbak, ASI booster nih gimana sih? Apakah benar maksudnya itu karena ibu tuh kadang nggak pede dengan ASI-nya nih. Perlu nggak sih penambah ASI booster atau sebenarnya nggak perlu? Karena ada yang banyak tuh mahal-mahal dijual di luaran tuh yang sampai banyak banget beli ASI booster. Nah, kira-kira gimana tuh Mbak? Iya. Mbak Ritma yang hampir mau di endorse gitu ya. Si booster gitu. Enggak. Nah, ASI booster itu sebenarnya gini. Kita kan tujuannya mau memproduksi ASI lebih banyak gitu ya Mbak Ritma ya. Nah, Ya, nah ASI booster itu sifatnya dia merangsang hormon prolaktin sebenarnya. Jadi dia oke. merangsang hormon prolaktin tadi. Nah, hormon prolaktin ini sebenarnya eh, dia itu akan bekerja lebih efektif kalau ibu mengosongkan ASI-nya. Jadi, kalau walaupun ibu mengkonsumsi ASI booster nih, artinya dia merangsang prolaktin itu untuk diproduksi gitu ya. Lalu habis itu ASI-nya diproduksi banyak misalnya kan ya. Tapi kalau dia tidak mengosongkan ASI-nya, tetap saja yang namanya produksi ASI-nya tidak akan banyak juga nantinya. Misalnya nih kalau kita punya Hmm, stok di kulkas nih,
stok di kulkas kita nyetok sayuran di kulkas nih, penuh kulkas kita. Nggak kita kosongin. Kayak mana dia mau nambah lagi asinya kan ya? Karena stok tadi belum dikosongkan. Karena stok tadi belum dikosongkan stoknya. Jadi kita nggak akan bisa nyimpan, nggak bisa akan produksi tambahan ASI lagi. Jadi intinya ASI booster itu hanya untuk merangsang produksinya hormon prolaktin yang memang tugasnya untuk memproduksi ASI. Tapi kalau ibu tidak memberikan ASInya sesering mungkin kepada bayi, kalau ibu nggak mengosongkan payudaranya, baik dengan cara menyusui atau dengan cara memerah, tetap saja nantinya produksi ibu akan sedikit karena ada pembatasan, ada penghambat untuk memproduksi kembali. Karena tadi ASI ibu masih penuh. Dia mau naruh di mana lagi ASInya kan masih penuh nih, masih penuh. Dia mau produksi di mana lagi gitu. Sehingga memang ASI booster itu tidak akan berdampak signifikan sebenarnya pada produksi ASI yang lebih banyak kalau ibunya sendiri tidak menyusui lebih sering. Kalau ibunya sendiri tidak mengosongkan payudaranya lebih sering itu sebenarnya Maritma. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, saya banyak loh kalau dengan ASI booster, sebenarnya lebih ke yang satu lagi hormonnya. Hormon oksitosin sebenarnya. Karena kan kita tahu ya, nah hormon happy. Jadi kita punya hormon prolaktin untuk produksi ASI, hormon oksitosin untuk mengeluarkannya ASI gitu kan ya. Nah, karena ibu yang biasanya minum ASI booster tadi, dia lebih pede biasanya. Wah, pasti akan banyak nih, pasti akan lancar nih ASInya nih, karena kan saya udah minum ASI booster. Jadi sebenarnya lebih ke psikis ibu sebenarnya karena dia percaya diri tadi gitu. Makanya ASI-nya lebih banyak. Kalau minum ASI booster juga nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa Mbak Ritma. Kalau manajemen ASI-nya bagus ya? Ya, nggak apa-apa. Yang penting dia selalu menyusui bayi semau bayi, sesering mungkin, tanpa dijadwal gitu ya, tanpa dikasih pengganti ASI yang lain gitu kan. Itu ASI akan banyak dengan sendirinya gitu. Dan tetap jaga pola pikir biar tetap happy ya. Halo, ada Mbak Nia, Mbak Husniati, selamat datang. Terima kasih Mbak Nia, Ketua MI Pusat. Wah, ada Mbak Nia. Makasih Mbak Nia. Jadi grogi nih Mbak. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Upi Fitrianti. Ibu menyusui selalu mengeluhkan mudah lapar setiap habis menyusui bayinya. Apakah ini karena kalorinya terbakar? Benarkah? Jadi bagaimana caranya ibu menyusui tapi berat badannya ideal? Nah, ini penting nih. Menjaga berat badan ideal. Kalau habis menyusui katanya lapar. Gimana tuh, Mbak? Iya, jadi sebetulnya kita punya tadi ya, kita bicara di oksitosin, hormon untuk keluarnya ASI ya. Sebenarnya salah satu tanda kalau oksitosin itu bekerja dengan baik sebenarnya habis menyusui itu ibu merasa haus sebenarnya. Jadi karena memang cairan ibu keluar banyak ya Maritma ya gitu ya. Yang kedua kalau ibu merasa lapar itu wajar sebenarnya karena beberapa cadangan gizinya sudah diambil untuk produksi ASI dan dikonsumsi oleh bayi gitu. Jadi nggak apa-apa. Itulah kenapa tadi kadang-kadang nih kita nyusuin jam 10 pagi nih. Jam 10 pagi itu udah lapar. Tadi kan padahal barusan sarapan ya gitu ya. Tadi itu dia untuk penambahan kalori ibu menyusui, makanya bisa ditambahkan dengan 1 kali waktu makan tambahan lagi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau Mbak Upi takut tadi, bisa nggak sih ibu menyusui tetap ideal juga? Bisa gitu ya. Yang penting tadi nggak salah. 1 kali penambahan waktu makan, bukan 2 kali lipat seluruh waktu makan itu tambahin 2 kali lipat porsinya, bukan gitu ya. Yang salah itu kalau makan pagi 2 kali lipat tuh porsinya dari biasa, siang juga 2 kali lipat lagi, malam juga 2 kali lipat lagi. Nah itu bahaya kalau itu. Jadi kalau ibu menyusui itu bahaya kalau itu gitu ya. Karena dia ganda di mana-mana. Makanya repot. Jadi penambahan yang penting untuk tadi penambahannya seperti yang hitungan tadi ya. Ya, 1 kali waktu makan utama atau tambahin di selingan padat atau menambahkan porsi setiap kali makannya. Tapi bukan 2 kali lipat gitu ya. Bukan 2 kali lipat. Catat ya, bukan 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Oke, satu lagi nih keinginan Mbak, boleh nggak sih kalau ibu menyusui kan kadang ada suplemen, misalkan ada yang pakai suplemen macam-macam lah, madu, ada susu, ada multivitamin. Nah itu gimana Mbak? Atau cukup makan aja gimana? Apakah wajib atau tidak? Misalkan minum susu bagi ibu menyusui gitu kayak gitu. Oke, memang sih di Indonesia ini
banyak banget ya susunya ya, dari bayi ya kan sampai tua itu kan ya, sampai Banyak susu jenisnya. berhijab pun juga ada susunya gitu kan ya sebenarnya kan ya. Saking kreatifnya sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya tadi yang namanya susu dia adalah salah satu pilihan dari sumber lauk hewani gitu. Ya. Jadi Oke. itu bisa dipilih. Misalnya Mbak Ritma nih, Mbak hari ini saya mas makan nasi loh Mbak gitu ya. Saya pengen makan roti deh Mbak, oke. Tapi kan roti tambahin ikan kan aneh ya Mbak Ritma ya. Nah, jadi oke. Kalau roti karbonya pasangan hewaninya susu juga nggak apa-apa gitu maksudnya gitu ya. Tapi bukan berarti harus minum susu terus, bukan berarti seperti itu. Jadi hanya alternatif pilihan untuk mengambil choice dari pilih lauk hewani sebenarnya gitu. Jadi susu itu seperti itu. Bukan lagi jadi karena menyusui nih saya harus minum susu tiap hari, ini enggak. Bukan seperti itu sebenarnya gitu ya. Lalu tadi yang kedua suplemen ya Maritma ya. Nah, kalau suplemen itu prinsipnya kan suplemen. Dia adalah pelengkap kalau kita kurang asupannya. Jadi kalau asupan harian kita sudah gizi seimbang, sudah bervariasi, cukup jumlahnya, itu kita nggak butuh suplemen sebenarnya. Jadi suplemen itu pada dasarnya itu dibutuhkan untuk kondisi-kondisi khusus, misalnya orang habis sakit gitu ya. Karena emang dia butuh lebih banyak suplemen, lebih banyak zat gizi untuk mempercepat kesembuhannya, itu wajar. Jadi bukan untuk orang-orang sehat yang zat gizinya cukup sebenarnya. Gitu. Oke, berarti pilihan saja ya, tidak wajib. Pilihan Mau saja, kalau nggak suka ya wajib. silahkan, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting gizi seimbang ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan masuk, tapi mungkin tidak sesuai dengan topik ya. Jadi kayak, apakah ASI eksklusif membuat BB bayi signifikan ini melalui privat? Mungkin nanti kapan-kapan kita bahas ini ya, ini melalui private message, jadi tentang berat badan bayi dan ASI eksklusif. Nah, nanti kapan-kapan mungkin nih kita ajukan ke ini ya, ke Aini untuk dibahas nih. Jadi mungkin kita skip dulu ya pertanyaannya, mohon maaf ya Mbak ya. Boleh. Oke, kemudian kalau misalkan minuman kayak kan abis makan tuh minum es teh manis tuh. Yang manis-manis tuh gimana? Minuman manis gitu. Yang kayak apa? Biar tambah manis ya Maritma ya. Enggak, canda gitu ya. Kalau kurang manis tambahin manisnya gitu kan ya. Kalau kita gula sebenarnya kalau kita di luar itu memang kita ada pembatasan gula gitu ya, gula untuk dewasa seperti itu. Jadi memang untuk gula ini, untuk yang biasa minum manis memang harus dibatasi konsumsi gulanya. Karena apalagi ya memang kita yang sehari-hari emang di asupan sehari-hari udah pakai gula salah satu di bumbunya kan ya. Karena kan kalau Jawa kan suka tuh kalau nggak tambahin gula kayaknya kurang pas gitu kan ya. Nah, artinya itu nggak dilarang sebenarnya, atau asalkan nantinya tidak berlebihan kalau ditotalin seharinya. Karena memang minuman yang manis itu kan, apalagi minuman yang manis pasti 2 sendok gula itu masuk langsung ke dalam gelas gitu ya, terus kita konsumsi gitu ya. Itulah kenapa harus dibatasi, karena memang gula itu bisa berisiko pertama ke obesitas, lama-lama nanti ke gemuk, lama-lama nanti bisa ke diabetes nantinya. Jadi itu bahayanya gula sebenarnya. Jadi kalau kita sudah biasa dengan misalnya bikin jus nih, jus itu kan buahnya sudah manis sebenarnya ya, buahnya ya. Jadi pilih aja buah manis. Kalau mau nambahin gula ya seperlunya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti bisa berdampak ke sana lari-lari. Apalagi kita yang memang kalau dewasa ini emang menjaga berat badan ini PR banget nih intinya gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan itu PR banget loh. Naiknya sebenarnya turunnya luar biasa turunnya kan. Nah, jadi sehingga cobalah dibatasin dari sekarang sebenarnya. Jadi level manis kita tolong dikurangin sedikit, karena memang gula tadi yang utama akan membuat kita gemuk, karena gula yang berlebihan di tubuh akan dikonversi menjadi lemak dan disimpan di jaringan lemak tubuh kita. Nah, jaringan lemak tubuh kita ini nggak ada batasnya, Marit. Dia bisa ke samping sampai selebar apapun. Jadi emang itu dia nggak punya batasannya. Ya, awalnya cuma dari gula, kan cuma sedikit sih, sedikit. Kalau lama akhirnya jadi bukit gitu kan ya. Jadi kalau misalnya abis makan itu ya air putih pasti yang utama gitu ya. Kalau mau minum jus boleh, tapi mungkin jusnya mungkin rendah gula gitu ya. Atau mungkin yang ketiga, misalnya tadi kalau pakai teh kayak iklan itu kan ya, itu diganti aja iklannya kan. Apapun makanannya ganti minumnya air putih gitu misalnya kan ya. Atau mungkin minumannya jus buah lebih bagus lagi. Karena kita ingat
vitamin C pada jus buah membantu penyerapan zat besi pada lauk hewani atau lauk nabati. Nah, nanti kita bikin lagi jingle baru, Marit, jingle barunya. Apapun makanannya, minumannya, jus buah gitu ya. Kita ganti jinglenya. Yang lebih edukasi jinglenya. Oke. Oke. Oh ya, tadi saya jadi keingetan nih tentang diet itu kan pengaturan pola makan ya, menaikkan, menurunkan, kalau mau menaikkan berat badan, menurunkan, atau ada yang kondisi-kondisi misalkan khusus kayak medis kalau tertentu. Nah, misalkan kebetulan nih ada ibu menyusui yang dia memang punya kondisi kesehatan yang spesifik nih ya, yang membutuhkan pola makan yang khusus, itu bagaimana, Mbak? Misalnya gimana nih, Marit mah? Misalkan contoh nih ibu menyusui yang dia punya diabetes kebetulan. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Apa yang bisa ibu lakukan nih untuk apakah harus konsul dulu atau bagaimana untuk menjaga pola makan agar tercukupi gizinya ibu bayi, tapi juga kesehatan ibu juga tidak menurun gitu karena konsumsi yang harus dibatasi. Oke, benar sekali. Jadi kalau tadi diabetes kan itu kita membatasi gula sederhana sebenarnya tadi ya, kayak gula murni, kayak cake, kayak puding yang terlalu manis gitu ya. Jadi artinya memang dia tinggal mengganti saja selingannya tadi ke selingan yang tidak manis, Mbak Ritmah. Itu yang pertama, gitu ya. Lalu yang kedua mungkin penambahannya tadi yang awalnya memang kita tadi kan awalnya 2 centong nasi gitu ya, tambahin misalnya 2,5 misalnya gitu ya. Nah, tapi enggak ding, 2 centong itu terlalu banyak sebenarnya. Yang normal itulah adalah satu setengah kita biasanya, habis itu naikin jadi 2 centong gitu ya pada saat kita menyusui gitu ya. Nah, mungkin ibu ini bisa dengan yang ditambahkan itu misalnya lauknya yang ditambahkan. Artinya karbonya tidak berlebihan karbonya. Dia penambahan di lauk penambahannya itu juga bisa. Jadi artinya ibu walaupun diabetes tetap bisa menyusui dengan baik, malah bahkan sebenarnya dengan dia menyusui ini itu kan membantu yang gulanya tadi juga diserap oleh bayinya gitu kan ya, artinya tidak membuat diri dia sendiri nantinya gitu. Tetap dengan gizi seimbang. Tapi memang sepertinya harus dikonsultasikan ya, kalau misalkan memang ada kondisi-kondisi yang tertentu ya, Mbak ya, untuk ibu menyusui. Ya, tetap dikonsultasikan. Karena memang diabetes ini kan intinya adalah dia teratur dalam hal tata laksana gizinya dan dalam hal pengecekannya teratur. Jadi nggak bisa sebulan sekali, sebulan ini ngecek, habis tahun depan lagi nggak bisa. Kalau orang diabetes memang harus ada keteraturan dalam hal pengontrolan gulanya gitu. Jadi emang dia mau nggak mau harus terkontrol, sama kayak hipertensi harus terkontrol setiap bulannya. Oke. Ada lagi Pak yang mau disampaikan nih tentang bagaimana hal yang tips-tips tadi menyusui pola makan menyusui, Mbak, bagi ibu menyusui. Jadi ini sudah mau sejam ya, sudah mau selesai ya? Belum sih. Belum ya? Masih. Tenang, Mbak, tenang. Tenang. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Masih ini. Lalu mungkin air putih mungkin Mbak Ritmah. Jadi ya kan, karena kan ASI keluarnya bentuknya cairan ya ya kan. Yang kita biasa normalnya adalah 2 liter sehari ya. Kalau ibu menyusui itu dia ada penambahan sekitar 800 ml sampai 1 liter sehari tambahannya. Karena memang banyak ya. Banyak. Setengahnya, karena memang ya. Ya hampir setengahnya atau sepertiganya. Karena memang ASI yang kita produksi setiap hari itu sekitar 600 sampai 8,5 mili lah sehari ibu memproduksi ASI ya. Jadi memang cairan ibu terus diganti lagi sebenarnya gitu. Kita suka kan kalau misalnya habis nyusuin itu rasanya haus gitu ya, makanya minum gitu ya. Karena memang cairan ibu itu keluar sehingga ibu harus menggantinya untuk mencukupi cairan ibu. Itu dia. Cairan ibu tadi selain dari makanan, dari yang berkuah, sebenarnya sari buah tadi bisa ya Mbak Ritma ya, sari buah, tapi perhatikan gulanya tidak yang terlalu manis gitu ya, batasi gulanya. Lalu cairan tadi misalnya kita bikin makanan apa contohnya, bubur kacang hijau sebenarnya kan itu juga berkuah gitu ya, itu juga bisa cairannya. Jadi nggak harus air putih gitu, bisa diganti dengan makanan yang berkuah yang cairannya tinggi gitu. Semangka kalau mau buah gitu ya, contohnya juga ada airnya kalau semangka. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Nurul di kalau haid ASI kenapa drop banget ya? Saya sudah konsumsi banyak cairan. Nah, gimana nih, Kak Yulia?
Ini lebih, oh iya, kalau haid ASI kenapa drop banget ya? Ini mirip itu sih Mbak Ritma. Ini mirip dengan kita KB, KB yang ada hormonnya. Kan itu bisa menghambat produksi ASI tuh. Nah, Oh, KB gitu. KB yang KB hormonal yang memang tidak khusus untuk ibu menyusui gitu ya. Kan ada lagi KB yang khusus untuk Hmm. ibu menyusui juga ada gitu ya. Sama seperti itu, ini kaitannya Hmm. dengan hormon kita, ada hormon dalam tubuh kita sebenarnya. Oh, itu Oh, gimana oh, oh. solusinya, Mbak Julia? Karena kan Nah, jadi khawatir pasti nih Mbak Nurulnya ya, karena drop gitu. Iya, iya. Insya Allah sebenarnya yang ASI yang masuk ke mulut bayi itu beda dengan ASI yang kita perah, gitu ya. Nah, kalau memang misal itu Hmm, beda ya. sekali. Jadi artinya memang Hmm. bayi itu bisa bayi tetap tetap memperoleh apa yang sesuai dengan dia butuhkan. Sebenarnya walaupun Mbak Nurul misalnya lagi haid gitu ya, tetap memperoleh. Tapi mungkin saat kita perah mungkin terlihat lebih sedikit dari biasanya gitu ya. Jadi kalau Hmm. tanda-tanda setelah menyusui itu bayi terlihat tenang ya kan, apalagi ngantuk gitu kan ya, dan dia Hmm. melepas dengan nyaman, artinya ASI ibu mencukupi untuk bayi ibu gitu. Nah, kalau misalnya satu selesai, setelah disendawakan, tawarkan kembali sebelahnya. Kalau dia masih mau berikan, kalau dia nggak mau berarti dia sudah kenyang berarti, gitu. Jadi Hmm. mungkin Jadi saat tetap mungkin tetap aja berikan ASI sesering mungkin ya. tetap sesering mungkin tetap saja. Jadi nanti setelah mbaknya selesai haid nanti akan kembali lagi seperti biasa gitu. Tapi tetap saja Oke. yang bayi sedot, yang bayi hisap itu sama sesuai dengan yang dia butuhkan. Gitu. Jadi lebih ke pengaruh hormonal sebenarnya. Karena memang Hormonal, oke. karena memang hormon progesteron ibu itu menghambat kerjanya hormon prolaktin. Oh, ya, 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 ya. Jadi Sedikit begitu menghambat. Mbak Nurul ya. Ya, Hmm. mungkin ada yang nggak berpengaruh, mungkin ada, tapi ada yang terpengaruh juga ada. Jadi itulah kenapa kadang-kadang kita lagi hamil nih, Mbak Ritma, lagi hamil, Hmm. kan ASINya ada tuh. Kadang-kadang ada ibu yang ASINya sudah ada saat dia hamil, kan ya. Hmm. Tapi kan ASI itu kan nggak keluar gitu kan ASI tadi ya, maksudnya apa adanya itu bukan dalam bentuk yang jumlahnya banyak, adanya tadi cuma segera dipencet ada Ya. gitu ya. Itu Ah. karena itu tadi, kalau saat dia hamil itu progesteron kita kan lagi tinggi. Jadi progesteron itu Hmm. menghambat kerjanya prolaktin untuk memproduksi ASI lebih banyak sebenarnya. Nah, itulah kenapa Hmm. saat hamil tadi ASI yang kita produksi itu nggak akan banyak, paling cuma dipencet ada gitu aja gitu ya, Netes aja gitu, ya netes aja biasanya. gitu. Oh, Lama-lama oke. setelah ibunya melahirkan kan progesteronnya menurun tuh. Nah, akhirnya kan Hmm. prolaktin bisa bekerja maksimal, ASI bisa diproduksi lebih banyak lagi seperti itu sebenarnya. Jadi Oke. mirip ke sana Ah, logikanya. jadi untuk memastikan kan kadang tetap aja ya worry gitu ya. Ini apa sih yang bisa memastikan tanda cup punya ASI gitu kalau kita lagi drop kayak head gitu? Mm-mm. Tadi tanda Tanda-tandanya cukupnya apa? ASI. Benar sekali Mbak Ritma. Yang pertama yang gampang dilihat setelah menyusui itu adalah tadi bayi setelah menyusui itu dia tenang, dia nyaman, apalagi dia ngantuk gitu ya, dia tidak nangis, tidak menampakkan frustasi karena dia masih lapar gitu kan, berarti masih cukup. Atau yang kedua misalnya kencingnya Maritma, kencingnya itu lebih Hmm. dari 6 kali sehari gitu ya, dengan warna yang tidak pekat, dengan aroma yang tidak terlalu berbau tajam gitu ya. Dan Hmm. yang ketiga beratnya nambah. Jadi itu tanda-tanda sebenarnya tanda-tanda Hmm. ASI kita itu cukup. Seperti itu. Jadi Mbak Nurul ini mungkin masih apa reaksi yang normal ya kalau ada penurunan, tapi jangan khawatir Mm-mm. selama bayi mendapatkan ASI yang cukup ya. Dia karena biasanya dia akan minta sesuai dengan kebutuhannya ya kalau bayi itu ya. Oke, Mm-mm. terima kasih penjelasannya. Saat ini saya dari breastfeed tanpa pompa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya Mbak Nurul Iya, ya. hormon Oke, progesteron, hormon estrogen itu sama, nanti sedikit oh, menghambat kerjanya prolaktin. ya, 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 ya. Ada lagi kah Mm-mm. yang mau ditanyakan? Mungkin sambil ini Mbak Yulia bagus sekali. Oh, mau konsul. Oh ini ada dari Mbak Helen lagi. Bagus sekali penjelasan hari ini. Kalau ingin berkonsultasi kemana ya Mbak? Ah, jadi kalau misalkan ibu menyusui, ingin konsultasi nih terkait dengan masalah ASI atau masalah asupan gizi ibu menyusui, Mm-mm. Aini Lampung ada hotline konseling ya. Nanti bisa ada nomornya ada di profil Aini Lampung ya. Silakan dibuka saja. Nah, itu ada bisa WA ke nomor yang ada tertera di sana. Karena berhubung kondisi pandemi kita nggak mengadakan konsultasi Iya, langsung ya. Sementara ini jadi sayang mohon ya. maaf sekali ya namanya Mm-mm. kondisinya sedang tidak memungkinkan. Jadi bisa chat dengan konselor kami. Nah, jika memang nanti
membutuhkan ada tindakan lanjutan atau ada hal yang harus ditangani secara medis, biasanya kami akan rujuk ke nakes yang bersangkutan ya. Terima kasih Mbak Helen pertanyaannya. Oke, Mbak Julia, ada yang mau tambahkan lagi? Apa ya? Paling pembatasan gula itu nggak lebih dari 4 sendok makan sehari. Tadi mungkin jumlah tadi belum saya sebutkan gitu ya. Sebenarnya ada minuman-minuman yang terselubung di dalamnya itu gulanya tinggi. Kayak misalnya kita suka minuman kotakan, kalau dicek gulanya itu kadang-kadang sampai yang 20 gram gulanya. Artinya sampai batas setengahnya batas maksimal konsumsi harian gula kita. Gula itu dibatasi sekitar 50 gram sehari atau setara dengan 4 sendok makan. Gitu Maritma. Jadi tadi saya fokusnya ke pembatasan gula Mbak Ritma. Karena kan suka yang doyan yang manis-manis ya Mbak Ritma ya. Jadi kalau kita konversi ke gram, itu gula itu dibatasi maksimal 50 gram sehari atau setara dengan 4 sendok makan gitu kan ya. Kadang-kadang kalau kita nggak sadar, banyak ya ternyata. Iya, karena kalau kita nggak sadar tuh kita suka minum yang kotakan gitu, tetrapek gitu kan ya. Nah, kalau dilihat di label gizinya itu kadang-kadang isinya tuh ada yang 20 gram loh gulanya itu, atau bahkan 25 gram gulanya. Artinya sudah setengahnya diambil dari sana. Jadi hati-hati untuk konsumsi minuman manis kotakan, minuman manis kalengan. Itu walaupun kita nggak bisa lihat gulanya langsung, itu kalau kita lihat di ingredients komposisi gizinya, bisa-bisa itu sudah memenuhi setengah dari batasan yang kita konsumsi untuk gula. Gitu. Belum lagi tadi kan ya, kita mau ngopi, kita mau ngeteh, belum lagi tadi kita mau masak. Kadang-kadang kan yang suka manis tuh kalau nggak pakai gula di masakannya gitu kan. Nah, itu totalnya nggak boleh melebihi 50 gram sehari atau 4 sendok makan batasannya. Jadi air putih tetap lebih utama ya. Tetap lebih utama. Karena kalau nggak salah gula juga bisa bikin ketagihan ya Mbak ya. Ada efek ketagihan ya. Ada efek ketagihannya karena emang ya kita kan suka manis-manis ya. Jadi artinya kita suka lagi capek minum air es teh manis, seger banget. Tapi kok jadi pengen terus gitu. Pengen terus ya, palatabilitasnya itu meningkatkan selera kadang-kadang gula itu ya, tapi itu berbahaya sekali gula. Lebih ke kebiasaan, akhirnya ambang batasnya. Yang lain bilang itu manis, yang lain bilang itu enggak kurang manis nih gitu ya. Itu daily. Jadi lama-lama nanti ambang batas itu akan naik kalau kita terbiasa terlalu mengkonsumsi makanan konsumsi yang manis-manis. Oh gitu. Ya, ambang batas kita manis, asin, sama aja ya. Makanya memang pola makan sedari dini itu harus diajarkan yang pola makan yang betul ya Mbak ya. Jadi jangan sampai kebiasaan sampai dewasa nih terpupuk dari dulu, kemudian akhirnya ada konsekuensi kesehatannya. Kedepannya. Menawan nih obrolan kita kali ini. Aduh, alhamdulillah. Mbak Julia. Tapi sayang sekali ya. Tadi nanti mungkin kalau tadi kita bicara mengenai kebiasaan makan, nanti Aimi punya kelas MPASI kan ya? Oh iya, ada kelas MPASI Selami, jangan lupa nanti siang ya sebenarnya. Setengah 3 ini. Setengah 3 ini ada MPASI Selami nih, Selami MPASI sesi online ini ada kan karena kondisi pandemi kita kan nggak bisa mengadakan kelas menyusui yang kelas ya, per kelas pertemuan langsung. Jadi kita ada kegiatan namanya Selami sesi online ini. Ada tentang menyusui, ada tentang MPASI. Nah, informasinya bisa dilihat di Instagram Aimi Lampung atau di Instagram Aimi di cabang lain juga bisa di daerah lain. Nah untuk yang siang ini ada nanti 2:30. Nah nggak tahu nih udah bisa masih belum daftar atau enggak ya, nanti hubungi dulu aja kontak yang ada di pengumuman di Instagram Aimi Lampung apakah masih bisa bergabung atau tidak. Tapi juga nanti ada sesi-sesi lain ya yang akan dilaksanakan. Jadi pantengin aja nih Instagramnya Aimi Lampung karena ada informasi tentang kegiatan rutin kita tiap weekend ya Mbak ya. Ya, setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Nanti pantengin aja informasinya di story-nya, di timeline-nya Aimi Lampung tentang informasi untuk kelas-kelas MPASI dan kelas MPASI. Ini penting banget MPASI. Ya, karena nanti kaitannya dengan bagaimana mencegah stunting ya Mbak ya. Membentuk kebiasaan makan baik. Pola makan tadi. Membentuk kebiasaan pola makan yang baik. Oke. Mbak Yulia, mungkin nih kita hampir di penghujung waktu. Mungkin boleh nih dikasih closing statement-nya nih obrolan kita hari ini. Oke, closing statement-nya semangat ibu menyusui.
Penyemangat ya, Bismillah. Harus semangat ya ibu menyusui ya. Artinya ibu-ibu menyusui sehat, tetap semangat ya. Kalau yang memang menyusui bayinya belum 6 bulan, semangat menuju ASI eksklusif gitu kan. Berikan makanan terbaik yang kita bisa berikan kepada bayi kita, karena tanpa kita punya uang pun itu ya, semiskin apapun orang, itu ASI itu bisa diberikan kepada anaknya karena memang dia gratis, tapi dia paling baik gitu ya, yang terbaik gitu ya. Jadi tetap berikan ASI kepada anak kita sampai 6 bulan, teruskan sampai 2 tahun gitu kan. Setelah 6 bulan itu dia ke MPASI, fokusnya makanan pendampingnya, bukan ke susu tambahan, fokusnya gitu ya. Nah, untuk ibunya, ibu yang untuk ibunya, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kenapa? Ibu sehat, ya kan? Ibu sehat, ibu nyaman dengan tubuhnya, ibu nggak sakit, berarti ibu lebih rileks dengan kondisinya gitu ya. Itu akan berdampak pada bayi kita nantinya, bayi kita lebih sehat gitu ya, karena ASI yang keluar adalah lancar. Jadi semangat menyusui, makan makanan yang seimbang, suplemen, ASI booster, kalau mau dikonsumsi silahkan, tapi yang berpengaruh pada keluarnya ASI, lancarnya produksi ASI, itu adalah seseringnya ibu menyusui pada bayi gitu ya. Sesering mungkin ibu menyusui bayi, semau bayi, di mana saja gitu ya, tanpa penjadwalan, itu akan membantu produksi ASI akan lebih banyak lagi, itu dia. Ya, jadi artinya tetap susui bayi sesering mungkin, itulah kunci utama dalam peningkatan produksi ASI, di samping ibu menjaga kesehatannya dengan konsumsi gizi yang seimbang. Itu dia Mbak Ritma. Oke, subhanallah. Terima kasih sekali Mbak Yulia sudah Sama-sama. mampir dan sudah hadir di live Instagram AIMI Lampung. Terima kasih kepada netizen, teman-teman Ibu AIMI yang menyimak, teman-teman AIMI, member AIMI dan di seluruh Nusantara. Nanti mungkin ini akan di-save ya, di-save di IGTV AIMI Lampung kalau misalkan tidak bisa menonton secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kali ini bisa bermanfaat untuk ibu menyusui, dan mohon maaf, saya selalu host, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat kasih Mbak Yulia atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Maaf ya kalau ada kekurangan. Selamat menyusui.